Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua. Sehatnya bukan hanya jasmani, tapi sehat dengan rohani juga ya. Karena kita terdiri dari jasmani dan rohani ya. Mudah-mudahan dilancarkan semuanya ya teman-teman, segala aktivitasnya ya, diberkahi segala sesuatunya, amin ya robbal alamin ya. Oke, teman-teman, to the point aja langsung. Kali ini saya suguhkan sebuah kopi ya, sebuah kopi ya teman-teman ya. Sebuah kopi hitam ya dengan 1 sendok. Waduh, mantap banget dah. Waduh. Seger. Sama udud, jangan lupa udud. Wah, ya. Oke, teman-teman, ini ngeri sekali ya, luar biasa bagi yang ya miris sih sebenarnya, bagi yang tidak percaya dan tidak menunggu daripada keberhasilan dari mainnet ini. Aduh, sayang sekali ya. Tapi alhamdulillah bersyukur bagi teman-teman ya, kita semua ya, para pionir. Insya Allah ini adalah jalan sebuah revolusi baru. Mudah-mudahan seperti yang Nicholas bilang, revolusi itu harus ada yang betul-betul 180 derajat menjadi satu kaum yang di sana disebutkan rich ya. Ya bisa diartikan bahwa orang-orang kaya, artinya orang kaya ya bukan kayak Ono, bukan. Artinya kesejahteraan yang di atas rata-rata itu orang baru ya, orang baru yang menggapai kesejahteraan di atas rata-rata, itu revolusi namanya ya. Oke teman-teman, tapi sebelum ke sana ada beberapa info yang saya akan sampaikan pada video kali ini. Tetapi ada dua hal teman-teman, ada dua hal yang penting ya menurut saya akan mengulas lagi. Walaupun ada bahasan ini atau apa yang akan saya sampaikan ini di video sebelumnya juga sempat saya utarakan. Dua hal yang harus kita pahami ya, sangat penting sekali. Yang pertama, karena bukan regional lagi yang kita bahas, ini adalah sebuah proyek global ya teman-teman. Mau tidak mau kita digiring untuk mulai memahami yang bersifat global. Apa dua hal yang penting itu? Yang pertama adalah geoekonomi, yang kedua adalah geopolitik. Suka tidak suka ya, ini ada effort, ada pengaruhnya. Untuk apa? Untuk daya nalar kita, daya analisa kita, daya pemahaman kita, dan mempelajari bagaimana perkembangan sesungguhnya ke depan. Biar apa? Biar kita tidak terlalu Bang Roma ya, tidak terlalu tertinggal ya. Oke, yang pertama geoekonomi teman-teman ya. Ini perlu kiranya kita mencoba belajar bersama, memposisikan sebagian daripada otak kita untuk meluangkan waktu mempelajari geoekonomi seperti apa. Itu tidak terlepas juga kita mempelajari untuk regional kita sendiri, perkembangan ekonomi di negara kita, baik masalah urusan BBM naik seperti yang kemarin, efeknya apa aja ya, akibatnya apa aja, dan lain-lain lah. Artinya sembako naik di negara kita juga perlulah kita memahami perkembangan ekonomi agar kita langkah ke depan akan semakin matang dan semakin siap ya. Kendati pun saat ini mungkin kita merasakan ekonomi kita seperti apa pilotnya, seperti apa tekanannya ya, seperti apa di perutnya perjalanan kita ya. Itu banyak yang merasakan ya. Beda dengan orang-orang sudah ada ya, sudah kaya di luar sana, mungkin tidak terlalu merasakan efeknya. Tetapi bagi seperti kita ya, contohnya saya pribadi memang begitu luar biasa ya, diuji. Artinya di sini perlu juga tingkat kesabaran ya. Nah, geoekonomi ini kenapa kok bisa jauh-jauh Bang lah akhirnya pakai geoekonomi segala, lokal baik emang kehidupan ente udah enak apa, kan begitu. Ada mungkin yang berpikir seperti itu, tapi tidak masalah, it's okay, never mind. Yang pasti artinya bahwa kita tetap mempersiapkan diri ya, mempersiapkan diri, daya pola pikir kita untuk memahami perkembangan dunia. Jangan sampai kita lama-kelamaan tanpa kita sadari kita terlindas dan tertinggal. Ini yang dikhawatirkan. Nah,
Untuk memahami geoekonomi memang terlalu panjang jika didetailkan, namun ini gambaran saja ya secara garis besar bahwa geoekonomi ini yang kita tahu untuk headline-nya memang, dilihat dari segi perdagangan ya. Dari segi perdagangan ini adalah US dengan Amerika ini adalah 2 negara terbesar di dunia yang memang bersaing dalam dunia perdagangan. Nah, ini tentunya demi apa? Demi pertumbuhan daripada perekonomian bangsanya, ya. Ekspornya ya, impornya mereka betul-betul apa namanya? Menciptakan supply and demand-nya yang betul-betul stabil dan bahkan meningkat bagus adanya ya. Nah, ini juga persaingan ini mengakibatkan apa? Karena berhubungan dengan geoekonomi artinya adalah tidak terlepas daripada ekonomi atau dunia cryptocurrency karena ini menyangkut dengan perekonomian ya. Nah, ini juga menjadi persaingan antara Amerika dan Cina. Kita harus memahami itu. Nah, baik currency atau cryptocurrency yang lama ataupun cryptocurrency yang baru ini akan menjadi satu arena bahan rebutan, bahan penguasaan daripada holder negara. Itu kita cakupannya gini aja simpelnya. Jangan bilang personal dulu walaupun memang ini secara fundamental adalah desentralisasi, tetapi secara umumnya adalah personal itu posisinya ada di mana. Kalau memang dominan personalnya ada di US atau ada di Cina, salah satu dimanapun itu, ya itulah holder daripada negaranya. Makanya ketika ini memang kebijakan pun akan menjadi pertimbangan. Baik di Cina sedang dievaluasi kembali, baik di Amerika juga sedang digalakan dan dievaluasi, bahkan betul-betul ini sedang menjadi bahan perdebatan di Amerika sana ya. Jadi geoekonomi ini sangat luas cakupannya, bukan hanya serta-merta ekspor impor teman-teman, tapi sesuai dengan jalur kita di dunia kripto ini merupakan salah satu hal yang vital sekarang, hal yang penting. Terlebih Pi Network ini sudah banyak dilirik baik di Cina maupun di Amerika. Dua-duanya ingin menguasai dan ingin paling menjadi holder terbanyak, pemegang terbanyak. Kendati pun di Cina ini kita informasi daripada pemerintahnya, saya sendiri belum full mendapatkan bagaimana respon pemerintah Cina terhadap Pi Network ini ya. Atau sebelumnya kan memang ada aturan Cina ini tidak melegalkan atau membatasi atau bahkan tidak mengizinkan yang namanya penggunaan cryptocurrency. Tetapi tidak demikian, warganya pun bukan warga yang asalnya, kalau yang mengetahui tetap mining ada di sana, mining full ada di sana, cloud mining ada di sana. Bagaimana kok bisa? Bisa, banyak yang menggunakan atau menciptakan full mining, ada juga yang memang dia cloud mining karena memang VPN. Ya, walaupun diblok sama pemerintah tapi VPN, itulah yang namanya persaingan. Cuman ya apapun itu artinya yang sudah ada perkembangan sampai saat ini di Cina untuk masalah cryptocurrency, ternyata warga negaranya itu antusias dan sangat positif dan luar biasa. Pi Network pun sekitar 64% itu udah ada di posisi di Cina holdernya. Nah, ini ya. Jadi ini persaingan. Bagaimana kemudian nanti penetapan harga juga akan mempengaruhi terhadap negara itu sendiri ya, termasuk kita juga. Nah, kita debat sana debat sini, sementara penentu daripada walaupun tidak mutlak ya, mungkin bisa jadi ada perubahan. Namun ketika ngelihat prosentase daripada holder ya, kita sebetulnya posisinya jadi pengekor. Apapun yang diputuskan dominan daripada pionir, yaitu kita akan mengikuti, seperti itu ya. Jadi ini persaingan perdagangan ini, ekonomi ini, dua negara ini akan tetap mempengaruhi daripada perjalanan proyek kita ya. Kemudian yang kedua yang harus kita pahami adalah geopolitik, di mana geopolitik ini teman-teman ya, kita bahas dua negara terbesar itu aja dulu ya. Geopolitik ini tentunya ada ingin menguasai yang namanya dunia ya. Negara manapun itu ada yang memang obsesi tinggi untuk menguasai dunia.
dengan segenap kemampuan mereka, negara tersebut, bagaimana caranya biar dunia itu tetap mereka kuasai, ya. Jadi negara-negara yang baru berkembang, nah itu dominannya kan untuk di dunia ini sekarang, dan negara maju ada hanya beberapa, ya, di atas negara berkembang. Tentunya ini salah satunya adalah yang dua tadi, yang saingan US sama Cina, ya teman-teman, ya. Jadi persaingan penguasaan dunia ini sangat kuat di antara dua negara tersebut. Itu yang geopolitik yang harus kita pahami dan kita jabarkan, kita cari informasinya sebetulnya menguasai dunia dalam bidang apa saja. Nah, ini kan politiknya itu digunakan sebagai bagaimana caranya agar negaranya itu memiliki power dan memiliki pengaruh bagi dunia. Kemudian yang kedua adalah persaingan kekuatan militer. Ini yang mana kita tahu seperti di Laut Cina Selatan, ya, di sana itu bersih tegang. Nah, saya nggak cari informasi lagi nih beberapa bulan terakhir ini apa yang akan terjadi, karena mereka itu sudah berhadap-hadapan antara US dengan Amerika, kita nggak tahu. Nah, ini ya, kemudian datang lagi masalah baru yang di Vietnam kan, yang di Vietnam di mana dalih Cina itu untuk untuk membela, katanya untuk membela dan melindungi Vietnam, sementara US juga sama. Ya intinya Vietnam menjadi bahan rebutan juga. Nah, ini hal-hal seperti itu pun akan mempengaruhi dari perjalanan kripto, baik yang lama ataupun yang baru, ya. Nah, tatanan yang dibangun oleh Pi Network ini adalah akan tetap merembet ke sana, teman-teman, ya. Akan tetap merembet ke sana. Karena kenapa? Menguasai daripada Pi Network ini sama saja nanti punya senjata baru, seperti yang di video saya sebelumnya, bahwa ketika saya mengatakan membuat video dengan judul hibrid. Nah, ini di sana sangat, saya rasa sih saya sejelas mungkin saya informasikan di sana bahwa sistem Pi Network ini adalah hibrid. Nah, kemudian bisa dikatakan juga ini adalah sebuah senjata baru yang jadi bahan rebutan, teman-teman, ya. Jadi Pi Network ini adalah sebuah kripto baru yang menjadi senjata baru dan jadi bahan rebutan. Ini makanya kita dan kita sebagai, anggaplah kita sebagai penikmat mungkin, ya, sebagai penikmat ya nggak masalah aku juga sih, ya, karena kita nggak bisa apa-apa, ya nggak mungkin juga kita dor-doran perang dan lain sebagainya, ya. Artinya kita mengharapkan ya kehidupan kita sebelum kita meninggal baik adanya, sejahtera, ya, merasakan yang namanya nikmatnya duniawi seperti apa, kan begitu, ya. Tetapi ya kita tetap membaca dan melihat perkembangan itu, ya, untuk geopolitik, ya. Jadi ada dua hal yang sangat penting kalau menurut saya. Tetap kita jangan menutup mata, teman-teman, ya. Jangan menutup mata dari dua hal tadi. Jadi kita tetap open mind bagaimana perkembangan selanjutnya, seperti itu, ya. Oke. Sebenarnya gini, menyangkut daripada geoekonomi dan geopolitik, tak lepas juga kita melihat daripada Indonesia, negara kita, ya. Jadi negara kita ini kan mengadopsi daripada kedua negara tersebut, ekonomi dan Amerika, ya. Dari Amerika kita adopsi apa, Cina apa. Namun, nah mungkin teman-teman kembali ke teman-teman masing-masing. Ini negara kita cenderungnya ke arah mana nih, ya, gitu kan. Oke, aset Amerika ada di kita, aset Cina ada di kita. Nah, namun pemerintah untuk saat ini kita nggak tahu arah cenderungnya lebih besar prosentasenya kemana nih. Nah, itulah, silakanlah jawab masing-masing lah. Artinya adalah pembacaan seperti itu nanti akan berpengaruh juga tetap terhadap kebijakan-kebijakan yang sifatnya memang tidak fundamental, ya. Kalau memang kebijakan yang fundamentalnya nasionalis, memang itu sudah tidak bisa seperti bagaimanapun, ya. Tetapi ada hal-hal yang memang menyangkut ketika ada pengaruh-pengaruh dari negara besar, dan itu effortnya akan berpengaruh kepada kebijakan negara kita juga, ya. Nah, itu juga harus dipahami, teman-teman. Gitu loh. Jadi karena kenapa? Karena kedepannya yang bersangkutan dengan Pi Network ini adalah, anggaplah sudah jadi misalkan, ya, masuk listing kripto nih, ataupun memang jadinya uang digital dunia, ya, kita nggak tahu nanti. Makanya kan saya bilang ini hibrid. Bisa jadi ini berhubungan dengan perbankan, ya, jadi mata uang dunia yang dilegalkan di seluruh negara, ya, tetapi dalam bentuk kripto, ya, dalam bentuk aset kripto. Nah, ini makanya saya bilang silakan kalau yang belum mendengarkan sharing saya, judulnya hibrid, ya. Itu ada bahas tentang Pi Network. Saya analisa ini adalah hibrid
karena ke berbagai sektor dan segi seperti apapun masuk, karena underlay-nya juga global. Underlay bukan hanya satu jenis. Underlay bisa kan ada yang underlay hanya gold, hanya emas, Anda underlay hanya USD ya. Tetapi ini mencakup keseluruhan. Luar biasanya Paynetic seperti itu. Karena apa? Kripto ini kan alat ya, alat dan jalan. Bisa saja ketika kita memahami geopolitik ini, kenapa kok bisa jadi bahan senjata baru untuk rebutan kedua negara besar tersebut tadi? Karena ini jalan penguasaan sektor ekonomi nantinya. Sektor ekonomi, sektor teknologi, ya tentunya teknologi yang semakin pesat tidak mengenal tuh yang namanya tawar-menawar dalam penerapan dan perkembangannya, nggak bisa tawar-menawar. Teknologi maju ya maju, berkembang ya berkembang, pesat ya pesat. Nggak ada toleransi, nggak ada tawar-menawar. Kalau udah maju ya maju begitu adanya, tergantung kreatornya, kreator teknologinya di mana, dia mau nilai berapa. Misalkan robot pembantu, dia bisa ngepel, bisa apa, diciptakan di Amerika, jual ke Indonesia berapa, ya memang sudah begitu adanya. Kita nggak bisa tawar menawar. Kita bagaimana ketika memang ada peminat di Indonesia mau beli robot itu tersebut, ya jadilah transaksi ekonomi di sana. Makanya kan teknologi pun itu gara-gara teknologi menciptakan sebuah pembantu dalam bentuk robot, jadilah nilai ekonomi, kan begitu ya. Nah seperti itulah teknologi. Jadi kita nggak bisa tuh menawar teknologi, menahan teknologi, nggak bisa teman-teman ya. Oke, selanjutnya teman-teman kita langsung apa yang akan saya sampaikan itu beberapa hal yang harus kita pahami ya. Kemudian ini ada informasi selanjutnya teman-teman. Nah ini informasi, jadi ada satu statement seperti ini teman-teman. Proses perubahan global sudah dimulai dengan adanya revolusi pemahaman terhadap pengguna kripto di dunia. Artinya ini sudah memasyarakat, karena pengguna kripto di dunia sekarang sudah drastis banyak yang memahami dan menggunakan. Hingga IMF mengambil langkah analisa transaksi masa depan. Nah artinya IMF mau mengambil langkah nih, menganalisa dulu bagaimana transaksi langkah ke depan seperti apa. Dan ini siapa yang mau bisa ngebendung kalau IMF sendiri melakukan hal-hal yang langkah-langkah yang mempersiapkan untuk transaksi digital masa depan? Siapa yang bisa? Nggak bisa, nggak ada, karena memang sudah dorongan daripada perkembangan teknologi teman-teman ya. Kemudian di sini ada informasi BBC dengan lebih dari 60 tahun sejarah jurnalismenya ya, dengan lebih dari 1,6 juta pengikut ya, mempercayai dan memperingatkan semua orang untuk menjaga keamanan Anda. Jadi ini ada keluar dari BBC katanya. Bank tidak sabar, pemerintah terburu-buru untuk turun tangan. Tolong jangan jual simpan dengan aman di dompet Anda. Artinya kenapa? Memang betul saya dapat informasi, bukan hanya statement ini. Sebelumnya saya mendapatkan bahwa beberapa perbankan di dunia ini, baik itu perbankan di Cina, perbankan di Amerika ya, bahkan di negara-negara yang lain juga ada yang memang mempersiapkan diri tentunya. Ya maaf ya, saya katakan biar lebih jelas aja, saya katakan di Indonesia adalah salah satunya Bank Mandiri sudah mempersiapkan diri. Ya artinya apa? Artinya di belakang ya, seperti yang selalu saya bilang, jangan dulu kita berpikir suuzon ya. Suuzon dalam arti nggak bakalan jadi, nggak bakalan mainnet. Di belakang kita, sepengetahuan kita, apa yang sudah mereka persiapan kita nggak bakalan pernah tahu ya, seperti itu. Jadi artinya apa, ini perbankan pun sebetulnya sudah gatel lah, ada yang gatel lah ya, kasarnya seperti itu. Ada yang gatel pengen ikut, artinya melancarkan daripada transaksi ini, karena tetap oleh bagaimanapun kan ketika memang ini terdesentralisasi, kita ngirim tanpa melalui tanpa melalui bank. Tapi ketika kita mau mempiatkan, fiat nggak bisa berubah. Makanya kan saya bilang di video sebelumnya, ini adalah hibrid. Karena kan walaupun lahir, nggak mungkin serta-merta setiap negara itu dirubah mata uangnya ke sini semua, nggak bisa langsung seperti itu teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, jangan berpikir picik dulu ya. Artinya apa? Perbankan ini berminat untuk itu. Ketika ini sudah ada value, artinya menukarkan ke uang fiat lewat bank, itu mereka dapat keuntungan tersendiri, karena nanti tentunya ada biaya transaksi teman-teman. Ini yang mereka cari mungkin ya. Kalau pandangan saya seperti itu. Bukan berarti serta-merta
nanti gimana rupiah atau dolar atau yuan atau yen atau apapun itu misalkan dirubah dengan ini, nggak mungkin lah, kan negara ya iyalah, nggak bisa langsung teman-teman ya. Jadi jangan terlalu picik ke situ juga. Fiat ya fiat, kripto ya kripto, kan seperti itu. Namun kenapa saya bilang hibrid? Nanti tonton aja. Kenapa bisa ini adalah hibrid, itu artinya Pi Network bisa berarti fiat, Pi Network bisa berarti kripto gitu lah. Jadi dua sisi ini Pi Network bisa masuk kemanapun ya. Oke. Ini ada informasi dari Avi ya. Ini akun seperti biasa yang saya pantau, lihat ya komentar-komentarnya. Di sini US unlimited money printing effect started, ini Amerika katanya ya, showing the symptoms. Nah, US government increasing interest rate very. Ini artinya sudah saya artikan bahwa Amerika ini efek pencetakan uang tak terbatas Amerika mulai menunjukkan gejalanya. Pemerintah AS menaikkan suku bunga dengan sangat gila-gilaan, tetapi tidak berhasil karena hampir di luar kendali. Pasar kripto dan pasar saham akan turun, bahkan seluruh dunia harus menanggung efek buruknya. Nah, jadi ketika Amerika ini melakukan printing money ya, printing money ini kan sebetulnya membahayakan. Artinya membahayakan apalagi unlimited. Misalkan Amerika mencetak uang sebanyak-banyaknya, yaitu sama aja menghancurkan perekonomian dunia. Gitu loh. Jadi karena kenapa? Karena ya kalau mereka egois, ingin menyelamatkan sesaat namun jangka panjangnya hancur-hancuran, kan gitu. Jadi nanti yang membuat inflasi kan adanya terus-terusan printing money ya, seperti itu. Jadi ini akan berpengaruh juga ke pasar kripto. Ketika dilakukan printing money, pasar kripto pasti akan ada dump ya. Makanya ini banyak diprotes di US sana, lagi heboh teman-teman. Seperti yang video saya sebelumnya kan, saya cerita, saya tunjukkan videonya ya, seperti itu. Oke lah, kita lanjut. Ini Indonesia, Korea Selatan. Nah, ini beralih ke sini. Nah, ini belum inti yang saya sampaikan ya teman-teman ya. Indonesia, Korea Selatan, Vietnam, Malaysia, Filipina, Dogot Koti ya besar karena negara-negara ini terbuka. Lebih banyak negara akan menindaklanjuti dan akan sepenuhnya menerapkan perluasan KYC. Nah, ini berhubungan dengan KYC teman-teman. Jadi gini, seperti yang video sebelumnya yang tentang informasi interview dari Kortim, kendala mereka adalah kendala terbesar dari proyek ini adalah KYC. Nah, makanya KYC ini yang skala besarnya akan bertahap berapa negara dulu ya. Ini pemetaan transaksi pada bulan Oktober, ini pemetaannya. Mudah-mudahan ini betul Indonesia termasuk ya. Indonesia, Korea Selatan, Vietnam, Malaysia, Filipina, ini Asia, tentunya Asia, Afrika ya. Dan Eropa. Mungkin kalau untuk Cina dan lain sebagainya, karena Cina kan kemarin sudah ya, skala besarnya sudah didahulukan. Kemudian ini Asia, Afrika ya. Ya mudah-mudahan nanti Oktober teman-teman, bagi yang menunggu sudah isi KYC tapi belum lolos, nah nanti Oktober tinggal lolosnya. Yang belum dapat undangan, Oktober mulai dapat undangan, dan biasanya nggak lama langsung lolos, paling sekitar 20 menit atau 15 menit langsung lolos. Mudah-mudahan seperti itu ya. Karena kenapa? Karena kunci daripada mainnet adalah 80% minimal sudah ter-KYC ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan, karena Kortim pun tidak serta-merta asal melakukan hal-hal tindakan yang di luar aturan, karena aturannya memang ini yang harus diselesaikan, yaitu KYC, dan gak mungkin juga gak diselesaikan. Jadi teman-teman jangan suudzon dulu, ini sedang Kortim usahakan. Kan jelas di video saya sebelumnya yang interview itu kan jelas Kortim bilang apa, problemnya adalah di KYC, sementara patokan mereka adalah KYC ini, KYC yang digalakkan sekarang ya teman-teman ya. Oke. Kemudian di sini ada informasi, most crypto project create their coin within months that span years build its ecosystem our community. P is going to the opposite, building its community ecosystem first before fully going to open mainnet. Nah, kita artikan bahwa sebagian besar proyek kripto membuat koin mereka dalam beberapa bulan, kemudian menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk membangun ekosistem komunitasnya. Jadi dibikin dulu proyek kriptonya ya. Koin kripto udah jadi, komunitas udah ada, baru dibikin bertahun-tahun ekosistemnya. Ada yang berhasil, bahkan ada yang kagak ekosistemnya ini. Jadi proyek kripto sebelumnya kan begitu. Nah, kalau Pi melakukan yang sebaliknya, membangun komunitas atau ekosistemnya terlebih dahulu sebelum sepenuhnya membuka mainnet. Jadi mereka itu kan yang sebelumnya kan mainnet dulu, baru ekosistem. Kalau Pi enggak, ekosistem dulu dan komunitas dikuatkan pondasinya, baru mainnet. Ini yang bagus, ya enggak?
Oke lah, kita lanjut. Nah, ini luar biasa teman-teman ya. This is what my crypto journey as a look like. Many years of people thinking I was crazy. Then a couple years of people thinking I'm genius. Now they think I'm crazy again. I just kept love all the way to the centralized bank. Jadi gini artinya. Seperti inilah perjalanan kripto saya. Bertahun-tahun orang mengira saya gila. Kemudian beberapa tahun orang berpikir saya jenius. Sekarang mereka pikir aku gila lagi. Saya terus tertawa sampai ke bank yang terdesentralisasi. Anda tahu? Ya, teman-teman tahu ini siapa? Ben Armstrong, ya. Ini yang membuat logo Bitcoin, teman-teman, ya. Ini yang membuat logo Bitcoin. Makanya teman-teman, ini dia bilang sendiri, dulu waktu dia membuat Bitcoin, dia dibilang gila. Kemudian beberapa tahun kemudian katanya dia bilang jenius. Nah, sekarang dia dibilang gila lagi karena kenapa? Ini dia bilang kan pernah di cuitan sebelumnya, dia sempat mencuitkan bahwa katanya orang-orang di internet yang tidak percaya Pi itu, dia bilang bahasanya waktu itu bego apa ya, on lah, semacam kayak gitulah, stupid kata dia, bodoh apa gimana gitu bahasanya. Memang nggak bagus, tapi ya itulah karena dia sendiri yang menciptakan logo daripada Bitcoin. Dulu dibilang gila gitu loh. Ya gila lah, mungkin bikin apa sih lu logo begitu kan gitu, nggak jelas proyeknya karena belum dipahami. Sementara dia udah memahami. Dan sekarang kata dia, sekarang mereka pikir aku gila lagi, tapi dia tertawa sampai ke bank yang terdesentralisasi. Dia tertawa sampai ke adanya bank yang terdesentralisasi. Artinya dia udah melihat bank-bank yang terdesentralisasi. Luar biasa loh. Nah, makanya ini Pi Network ini nggak saya jujur aja, saya pribadi antusias, sangat-sangat antusias, dan saya punya euforia untuk Pi Network ini. Tetapi ya artinya tidak berlebihan teman-teman ya. Semua kita serahkan kepada yang kuasa. Apapun hasilnya, berapapun nilainya, kita terima, kita syukuri, itu aja. Oke. Dan ini ada informasi juga untuk masalah nominal daripada totalitas supply ya. Di sini kita lihat sebanyak 51 juta itu sudah ditransaksikan. 51 juta itu tercatat di Block Explorer ya. 51 juta, dan ini ada di 24 jam transaksi 144.000. Gila nggak? Dari berarti 24 sehari semalam doang ya. Transaksi koin 144.000. Wow, luar biasa. Terakhir dari Blockhead. Nah, ini Blockheadnya kodenya hingga sekian. Total yang dimigrasikan ya, totalnya adalah ada 1,1 miliar. Ya, Pi lebih. Total yang terkunci di lockup itu 919 miliar. Ya. Jadi 919 juta. Ya, iya betul, 919 miliar ya. Nah, artinya teman-teman, ini adalah hal-hal yang hal-hal yang perlu kita perhatikan juga. Karena kenapa? Karena ini sudah tanda sebetulnya teman-teman, sudah tanda daripada mainnet di depan mata ya. Oke, kita lanjut. You cannot open a bank account for consumption abroad, but Bitcoin will be received around the world in the future. Anda tidak dapat membuka akun bank ya di luar negeri, tetapi Bitcoin itu akan diterima di seluruh dunia di masa depan. Artinya kita nggak bisa bikin akun bank di Korea, kita nggak bisa dibikin akun bank di Amerika, di Cina, dimanapun itu, karena kita orang Indonesia. Tetapi kita pergi ke negara-negara itu, kita pakai Pi bayarnya. Ah, ini yang menarik kan teman-teman ya. Jadi ini luar biasa. Makanya kenapa saya mempercayai itu? Karena saya melihat daripada tim Korea teman-teman. Bukan asal dari hanya sekedar informasi seperti ini saja. Saya ini relevan, saya bilang ini relevan, perkataan ini, cuitan ini relevan dengan ketika kita membaca perkembangan dari teknologi yang digunakan selama Pi. Kemudian apa yang diasumsikan dan ditargetkan oleh core team, yang dijelaskan oleh core team, itu relevan. Makanya saya bilang ini kemungkinan besar, saya punya keyakinan ini seperti inilah memang di masa depan seperti ini ya. Oke. Nah, sebelum ke sini inilah ya,
Oke lah, ini aja. Ini apa namanya adalah inti ya, inti yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman pada video kali ini adalah jawaban daripada pertanyaan teman-teman. By the end of year, menjelang akhir tahun. Apa yang menjelang akhir tahun? Nih, P my net is live teman-teman. Nih, baca lagi. P my net is live teman-teman. Ini udah ada di video sebelumnya saya bahas juga. Tapi saya tekankan lagi di video kali ini, saya menekankan lagi bahwa by the end of year, menjelang akhir tahun bro, seperti itu. Nah pertanyaannya, menjelang akhir tahunnya kapan bang? Ya kita nggak tahu. Menjelang akhir tahun itu bisa bulan besok, Oktober, bisa November, bisa Desember. Kan masih ada beberapa bulan, bisa ada 3 bulan berarti kalau September ini kita nggak hitung ya. Feeling saya sih 11-12 ya, tapi nggak tahu ya, silahkan aja, tunggu aja lah intinya ya, kita juga nggak boleh sok tahu. Artinya ini menjelang akhir tahun, menjelang akhir tahun ya, bulan 11 juga menjelang akhir tahun ya, Desember juga jelas memang akhir tahun, bulan di akhir menjelang akhir tahun ya, kita nggak tahu. 30 Desember aja itu menjelang akhir tahun kan gitu. Oke ya, jadi nggak usah khawatir, nggak usah banyak nanya lagi artinya mainit kapan. Artinya detailnya seperti itu teman-teman. Menjelang akhir tahun itu bisa kapan aja. Nanya tanggal kapan, tanggalnya berapa bang, bulan apa, nggak ada yang tahu. Nggak usah nanya lagi gitu loh ya. Nggak usah nanya bulan dan tanggal, karena kita bukan di palapernya, bukan pengambangnya gitu loh teman-teman ya. Oke teman-teman, ini saya jadikan terakhir saja ya, ini udah 31 menit. Mudah-mudahan ini menjadi harapan baru kita ya, mudah-mudahan ini yang terbaik buat perjalanan hidup kita. Insya Allah saya memiliki keyakinan bahwa project ini salah satu project yang tidak akan gagal ya. Artinya ini real. Lagi-lagi ketika bertentangan dengan orang yang tidak percaya dan menertawakan, ya sudah, anggap angin lalu, biarkan saja, nanti dia akan gigit jari sendiri ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Jika ada saran atau apa, silahkan di kolom komentar teman-teman ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.